Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa fin nabat, maka di dalam beberapa tumbuh-tumbuhan, masalan dengan umpamanya sirrun. Wa fin nabat, maka itu kabar muqaddam. Wa fin nabat, maka itu di dalam tumbuh-tumbuhan, masalan dengan umpamanya sirrun, adapun ada rahasia minha daripada thalathumi'atin wasittatun wasittuna sirrah. Jadi baginda Muhammad dalam kalimat al-mutahaqqiqatu wal yaqutatul mutahaqqiqatu wal yaqutatil mutahaqqiqati, ya mutahaqqiqati ini baginda Muhammad itu tahaqquk di dalam 366 sir daripada asrarillah. Nah, diantaranya 366 sir ini ada sir yang terjadi di dalam tumbuhan. Tumbuh, kangkung tumbuh, padi tumbuh, jagung tumbuh, itu semua ada sir. Sir min asrarillah dari 366 sir. Di situ ada Baginda Muhammad ini menyandang dengan 366 sir tadi. Sehingga sir dalam tumbuhan-tumbuhan pun ada hubungan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanam padi, nanam singkong, nanam kangkung, nanam itu ada. Ada salah satu sir yang di dalam 366 sir daripada sir asrarnya Allah, yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kata wal yaqutatil mutahaqqiqati. Jadi walhasil dalam tumbuh-tumbuhan, seorang petani ingin tumbuh-tumbuhannya itu hasil baik memuaskan, itu ada hubungan dengan baginda Muhammad SAW. Ada hubungan dengan baginda Rasul. Wa fin nabat, maka itu di dalam beberapa tumbuh-tumbuhan, masalan ay umathilu masalan dengan umpamanya sirrun, adapun ada rahasia minha daripada salathumi'atin wasittatin wasittuna sirran. Lawa huwa, adapun sirrun an-naf'u, itu bermanfaat, kemanfaatan di dalam an-nabat, ada kemanfaatan, bahkan di samping manfaatnya untuk sayur mayur, untuk apa itu lauk pauk dalam nasi, banyak kita orang Indonesia. Ada sir lain apa? Kemanfaatan mengandung obat-obatan, mengandung zat ini, mengandung zat ini, mengandung zat ini. Wa huwa, adapun sirrun an-naf'u, itu bermanfaat. La fa hadzal naf'u, ini manfaat di dalam an-nabat, hakikat, untuk satu hakikat min haqaiqil haqqi ta'ala, dari beberapa hakikatnya Allah Ta'ala, hak yang maha ta'ala. Wa'adhan nafhum, ini kemanfaatan dalam nabat, hakikat, untuk satu hakikat min haqaiqil haqqi ta'ala, dari beberapa hakikatnya Allah yang hak ta'ala. Ay min asrarihi, dari beberapa rahasia-rahasia Allah al-muta'alliqati, yang berhubungan bihi, dengan an-naf'u, bihi dengan hadzal naf'u, asrarihi, dengan beberapa rahasia-rahasia Allah al-muta'alliqati, yang hubungan bihi dengan hadzal naf'u. Di anna kulla haqqin, karena sesungguhnya setiap perkara hak, wa huwa maka kulla haq muta'alliq, itu hubungan bihi dengan Allah Subhanahu. Lianna kulla haqqin, karena sesungguhnya setiap perkara yang hak, wa huwa maka itu adapun kulla haqqin muta'alliqun, itu masih selalu hubungan bihi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan thumma hadzal naf'u, kemudian ini kemanfaatan dalam an-nabat, irtaqa, itu meningkat, ya naf'u fin nabi, di dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemanfaatan yang ada dalam nabat, tumbuhan,
Ini sebenarnya itu kemanfaatan dari Allah Ta'ala. Tapi nempelnya lewat siapa? Nempelnya lewat baginda Muhammad. An-naf'u fin nabat, ini adalah nyambung dengan baginda Muhammad SAW, dan Muhammad nyambung dengan Allah. Makanya kalau orang bertani, salawatnya banyak, bertaninya bisa bagus. Ya, bertaninya bisa. Karena itu nabat itu ada sir daripada asrar Allah Ta'ala yang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang baginda Nabi itu memang benar-benar khalifatullah, khalifah Allah di permukaan bumi ini ya. Enggak ada sesuatu manfaatan yang terjadi dalam alam semesta ini mesti melalui baginda Muhammad, baru kepada Allah SWT. Makanya benar orang mengakui la ilaha illallah diterima kalau mengakui Muhammadur Rasulullah. Orang mengakui la ilaha illallah tapi tidak mengakui Muhammadur Rasulullah, seperti kufar Quraisy. Kan wala insallahum khalasam yaqulun Allah. Kalau orang-orang kafir Quraisy tanya, siapa yang cuma langit dan bumi? Mengatakan Allah. Tapi yang mereka tidak mengakui Muhammadur Rasulullah, ya tak bermanfaat. Tak bermanfaat. Atau orang mengakui Muhammadur Rasulullah, tapi nggak mengakui la ilaha illallah, ya nggak bermanfaat. Dua-duanya ini memang harus bergandeng. Tsumma hadzal naf'u, ini kemanfaatan dalam nabat tadi, irtaqa itu meningkat ya hadzal naf'u fin nabi dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balagha dan mencapailah Nabi di dalam an-naf'u dalam nabat mencapai. Berarti kanjeng Nabi adalah orang yang paling pakar dalam pertanian dong. Karena an-naf'u fin nabat itu semua berkumpul kepada baginda Rasulullah SAW, baru disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hadzal naf'u, kemudian ada kemanfaatan irtaqa. Hanya ada orang wanita solehah sekali, namanya Nyai Hajjah Dinar, orang Kalimantan, dimadu sama suaminya, tapi sabar sekali melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Kesabaran ini mengakibatkan suatu ketika beliau itu di depan rumah, lihatlah langit pas bulan tanggal purnama, bulan tanggal 14, itu dilihat di bulan ini ada Rasulullah. Terus dari bulan Rasulullah turun, bawa saya masuk ke rumahnya dia, ya Hajjah Dinar ini, masuk dalam kamarnya, dia terus mengejar. Iya ada, nggak mimpi, enggak masuk ke dalam. Maka Rasulullah mengajarin dia ini menguruti kandungan kencing. Ini kandungan kencing ternyata ada 6 filter, 6 saringan. Kopi menjadi ini, baru menjadi kencing. Itu ada 6 filter di kandungan. Bisa jadi akhirnya bisa nguruti. Oh ini kopi ini jadi ini, jadi nguruti kandungan kencing. Hanya bisa nguruti. Artinya dalam ilmu kedokteran pun Rasulullah ya tibbil qulub wa dawaiha, kan? Dokternya hati wa dawaiha. Bawalah dan mencapailah baginda Nabi maqaman kepada maqam di dalam an-naf'u fin nabat, lam yakun yang tidak ada ialah maqam bi ghairihi bagi selain kanjeng. Bawalah dan mencapailah baginda Nabi maqam kepada maqam tentang naf'u fin nabat,
lam yakun yang tiada ialah maqam li ghairihi untuk bagi selain bagi Nabi. Ala tara apa kamu tidak melihat an-naf'a kepada kemanfaatan allati istimdadul khalaik, yang mana ada pun minta bantuannya beberapa makhluk, jami'iha ya seluruhnya khalaik, istimdad minhu itu dari baginda Nabi, minhu itu khabar itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk apapun istimdadnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya salat Jawharatul Kamal itu mencakup kepada esensi yang terjadi kemanfaatan seluruh berapa juta-juta makhluk, ini semua bermuara pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad baru kepada Allah. Maka salat Jawhar itu salawat raksasa yang mengandung seluruh ajza'un naf'i bil alam kulliha. Seolah-olah salat Jawharatul Kamal itu apa tuh lanjutan daripada salat Fatih. Salat Jawharatul Kamal itu lanjutan daripada salat Fatih. Bersaudara di dalam ilmu pengantukan. Ala tara apakah kamu tidak melihat an-naf'a kepada kemanfaatan alladzi istimdadul khalaiki, yang mana ada pun minta bantuannya para makhluk, jami'iha keseluruhan khalaik, istimdad minhu itu dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ardi, dan itu di dalam bumi, sirrul hamli adapun rahasia bisa memikul lil athqal kepada beberapa beban yang berat. Bumi ini kan bangunan berapa juta bangunan pakai cor-coran, berapa triliun ton bumi. Apalagi gunung Himalaya, India sampai nyebrang sampai perbatasan Cina, gunung Himalaya berapa triliun ton itu, ya kan, yang di atas bumi. Gunung Semeru, Gunung Selamat, gunung-gunung. Wafil ardilan itu di dalam bumi, wafil ardi dan itu di dalam bumi, sirrul hamli adapun ada rahasia menggendong, membawa lil afqal kepada beberapa beban yang berat. Waqad irtaqa, dan sungguh telah naik ialah baginda sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam sirrul hamli ila haddin kepada batas la yutaq yang tidak dikuati lahad. Jadi Rasulullah yang paling mampu memikul beban yang di atas punggungnya bumi ini. Wafil ardi, dan itu di dalam bumi, sirrul hamli ini sebagian daripada 366 sir yang Rasulullah telah menyandangnya semua. Di antara itu sirrul hamli. Gimana bumi kok kuat bertonton memikul, nggak ambles? Kan bumi kan lama-lama bawahnya apa? Laut, lama-lama apa? Kosong. Kalau nggak ditahan Allahnya ambles semua, kita mati. Mati semua. Ini Rasulullah ini lebih berperan untuk menahan bumi supaya tidak ambles, lebih banyak Rasulullah.
bebannya supaya ini bumi jangan ambles. Nah, bumi ke bawahnya apa? Bawah kosong. Gantung maksudnya. Kalau nggak ditahan, ambles, mati semua kita. Atau aras kan punya daya tarik, kita ketarik ke atas. Kalau nggak ditarik, binasa sampai ke atas. Nggak kuat. Nah, semuanya itu ada 366 sir untuk kemanfaatan alam semesta ini yang Rasulullah ya mencapai balagha maqaman. Makom untuk menahan ini Rasulullah yang paling berat. Maka Jawaharatul Kamal itu sholawat raksasa yang mengandung berbagai macam hal yang luar biasa. Pahalanya Shalawatul Kamal itu mengimbangi tasbihat yang ada di dalam alam semesta ini. Alam semesta ini kan semua bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit bumi itu semua bertasbih kepada Allah. Berapa triliun makhluk yang ya triliun lah malaikat. Ini semua tercakup mengimbangi kepada makna-makna yang ada dalam sholawat Jawharatul Kamal. Seno sudah pergi dhahab wa yakhaf yasma' ma'na hadzal kalam yakhaf wa dhahab ala ruh ente ruh ente. Wa fil ardi, dan itu di dalam bumi, sirrul hamli, adapun rahasia mampu menggendong, membawa muatan-muatan yang di atas bumi ini. Lil athqal, kepada beberapa beban yang berat. Nah, muqaddir taqwa, dan sungguh telah menaik ialah baginda Muhammad. Ini shallallahu-nya ini sudah irtaqwa ini sebenarnya. Shallallahu-nya ke sini nih salah cetak. Muqaddir taqwa, dan sungguh telah menaik, meningkat ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam sirrul hamli ila haddin, sampai batas la yutok, yang tidak dikuati lah. Enggak ada seorang makhluk pun yang mampu memikul beban. Syekh Ahmad Tijani akhir hidupnya ini membawa sirnya syariat dan torekoh itu kalau dipikul 70 onta nggak kuat. Sirut torekoh dan syariat yang dibebankan ke atas Syekh Ahmad Tijani kalau dipikul 70 onta itu nggak kuat. Berarti berat sekali. Mengapa kita jadi berat? Ya la ilaha illallah masih kosong. Oleh sudah berat, sudah penuh, berat sekali. Salawatnya masih kosong, istighfarnya masih kosong. Kalau sudah ada isinya berat sekali. Berat sekali. Maka ada sama Tijani melas peci dengan sorbannya, maka orang yang suul adab dipanggil sama dia. Akhirnya orang ini sakit sampai matanya keluar. Orang ini. Karena di dalam sorbannya dan ini penuh dengan sir. Dia belum makomnya suul adab, ablit pakai aja. Tidak lama sakit sampai matanya keluar. Orang suul adab Rasul sama dia. Muqaddir taqwa, dan sungguh telah meningkat ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dalam sirrul hamdi ila haddin, kepada sampai batasan la yutok, yang tidak dikuati oleh ialah haddin oleh makhluk yang lain. Itulah arti daripada al-mutahaqqiqati. Hatta innahu, sehingga sunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta innahu, sehingga sungguhnya baginda Muhammad SAW lau ju'ila, itu andikan dijadikan ma ialah barang-barang fihi, yang ada dalam baginda Muhammad SAW isinya minal ma'arifi, dari beberapa kema'rifatan, wal asrari, dan beberapa rahasia-rahasia,
rahasia syariat, rahasia tariqat, rahasia tadi yang ada 366 dipikulkan alal makhlukat atas seluruh makhluk. Seluruh makhluk memikul rahasia asrar dan ma'arif yang ada di dalam hatinya Muhammad dipikulkan. Bagaimana? Latahafatu mai niscaya hancur lebur ini makhluk. Binasa semua, jantungnya pada pecah. Hatta innahu sehingga sunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau juila itu akan dijadikan ma ialah barang-barang yang ada di dalam baginda Muhammad isinya apa? Minal ma'arifi, jadi beberapa kema'rifatan wal asran rahasia-rahasianya alam semesta ini dipikulkan, diberikan alal makhlukat atau seluruh makhluk yang selain baginda Muhammad, latahafatu maka niscaya hancur ialah makhluk. Hancur semua. Walam yutiku dan tidak mampu ialah makhlukat zalika kepada ma'arif wal asrar. Tidak mampu. Walam yutiku dan tidak mampu ialah makhlukat zalika kepada al-ma'arifi wal asrar. Wa fi ahli musyahadah, dan itu di dalam ahli musyahadah sirru adamil ghaflah, adapun ada rahasia tidak lalai anillahi ta'ala dari Allah ta'ala tarfat ainin di dalam sekedip mata. Orang ahli musyahadah kepada Allah sekedip mata pun enggak pernah lalai kepada Allah, enggak pernah. Wa fi ahli musyahadati, dan itu di dalam al musyahadah sirru adamil ghaflati, adapun rahasia tidak lalai anillahi ta'ala dari Allah ta'ala tarfat ainin di dalam sekedip mata. Sekedip mata pun enggak pernah lalai. Al musyahadah. Nah, bagaimana usul tentang ini? Paling hebat-hebatnya adamil ghaflah dari Allah ya Rasulullah enggak pernah lalai. Enggak mungkin lalai om. Nur Muhammad diciptakan dari nurnya Allah, tak mungkin, sudah otomatis. Wadi taqwa dan sungguh telah meningkatilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam sirru adamil ghaflah ila haddin kepada batasan la yutaq yang tidak dikuati ila haddin untuk selain Nabi. Inilah arti daripada al-mutahaqqiqati, tahakkuk di dalam asraril haq ta'ala yang ada 366 asrar. Itu semua disandang semua, dipikul semua oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad taqwa dan sungguh telah meningkat ialah baginda. Ini sallallahnya itu sebelum fihi. Waqad taqwa sallallahu fihi. Ini salah cetak. Walaupun ini sudah ditasai berulang-ulang walaupun. Maka orang yang alim alat kayak Syekh Umar ini sudah sedikit. Sudah sedikit. Galil fid dunya. Waqad taqwa dan sungguh telah meningkat ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam sirru adamil ghaflah, meningkat ila haddin sampai batasan la yutaq yang tidak pernah kuat dikuati had oleh selain Rasulullah. Enggak ada yang kuat di dalam membawa sirru adamil ghaflah, enggak ada yang kuat. Makanya waktu Mi'raj seluruh nabi yang kuat cuma Allah, ya hanya baginda Muhammad saja, yang lain enggak kuat. Leleh. Ini Shalawatul Kamal itu sampai sebegitu, maka betapa besarnya Shalawatul Kamal itu. Besar sekali. Di seluruh kandungan kemanfaatan yang ada, entah berapa triliun kemanfaatan yang terjadi di dunia ini pasti melalui Muhammad kepada Allah.
Wa fis siddiqin, dan itu di dalam orang-orang yang sangat membenarkan Allah. Sirru sidqi, adapun rahasianya kebenaran. Allah mensifati sidqu itu kepada para sahabat muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang muhajirin fisabilillah, diusir oleh kaumnya, usir oleh kufar Makkah, ilfon muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, baru diakui ulaika humus shadiqun. Ini shadiqun itu di bawah siddiq, itu mereka benar. Kalau siddiq sangat benar. Yang pertama dari umat ini yang menggelar siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Siddiq. Wa fis siddiqin, dan itu di dalam orang-orang yang sangat membenarkan Allah dan Rasulnya. Sirru sidqi, adapun rahasianya sidqi, sifat kebenaran, sifat kejujuran. Wa taqwa, dan sungguh telah meningkat ialah baginda sallallahu alaihi wasallam fi di dalam sidqi ilal ghayatil quswa, kepada puncak yang paling tinggi. Sesidik-sidiknya siddiq ya Muhammad itu. Wakadha, dan seterusnya. Terusnya daripada 366 sir. Ini baru diterangkan sir fin nabat, sir fil ardi, sir fis siddiqin, sir beberapa 366 sir. Wakadha, seterusnya. Itulah arti daripada al-mutahaqqiqati. Wabil jumlah, dan secara global, fartiqaul haqa'iq, maka adapun meningkatnya beberapa hakikat, ala qadri saqi, itu atas kadar siraman min anwaril haq subhanahu, dari beberapa cahayanya Allah Maha. Jadi orang mendapatkan haqa'iq itu semua karena apa? Disirami oleh Allah dengan nurul anwaril haq. Hatinya dan akalnya disirami oleh Allah, nurul haq, dibasahi, disirami, maka terjadi hakikat yang nanti menuju kepada Allah, tapi harus melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vertikal haqaiq, maka adapun meningkatnya beberapa haqaiq ala qadri saqi, itu atas kadar minuman siraman min anwaril haq subhanahu, dari beberapa nurnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana, maka dikala berada an-nabiyullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa al-aslah, itu yang asal, fil anwar, di dalam beberapa nur anwarul haq itu pertama ya Muhammad itu. Wa min hudan, dari baginda Muhammad, tafarraqat, berpisah-pisah, tersebar adalah anwar kepada seluruh makhluk. Lazima, maka pasti, annal haqaiqa, ialah sesungguhnya beberapa hakikat, irtaqat, itu meningkat, ialah haqaiq fi dalam Muhammad, ala qadri nurihi, atas kadar nurnya baginda Muhammad. Wa nuruhu, adapun nurnya baginda Muhammad, la yutiku, itu tidak kuat kepada nuruhu ahadulas seorang. Nurnya baginda Muhammad yang dulunya nurullah, yang ada yang kuat. Katanya baginda Nabi akan wafat 3 tahun lagi. 3 tahun lagi akan wafat. Berarti tahun ke-7, 8, 9, 10 di Madinah. Itu kalau Rasulullah menerangkan tauhid kepada Abu Bakar pingsan. Jadi 3 tahun Rasulullah di Madinah mau wafat. Rasulullah mengajarkan tauhid kepada Abu Bakar, enggak kuat Abu Bakar.
Baru ngomong pak. Baru ngomong pak Abu Bakarnya. Kuat. Insan. Ini. Wa nuruhu la yutiquhu ahadun. Wa nuruhu ataupun nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yutiqu itu tidak akan kuat kepada nuruhu ahadul seseorang dari para, apalagi kok para umat yang para nabi saja enggak kuat. Jadi fartiqaul haqaiq, maka adapun meningkatnya beberapa hakikat fihi di dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yutiqu itu tidak akan kuat kepada irtiqaul haqaiq ahadullah seseorang. Wa bihadza dengan iki syarah. Jadi mulai al-ihtimal tsani atau ini fassara mentafsiri sahibul ibris, yang punya kitab ibris Syekh Ahmad Mubarak, santrinya Syed Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syed Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu yang punya Thariqat Idrisiyah, punya santri Ahmad Al-Mubarak yang mempunyai kitab Al-Ibris. Satu seginilah. Saya dulunya punya, menerangkan haqaiq. Syed Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu dulunya orang ummi, seorang ummi dulunya, terus ditarbiyah oleh Nabi Khidir, akhirnya menjadi wali qutbul kamil. Beliau kalau wiridan di atas, di panggung, waktu mau futuh itu dari panggung jatuh ke bawah, beratus-ratus kali, tapi nggak mati. Mestinya manusia biasa mati mesti. Jadabnya itu dari atas jatuh, naik lagi, apa? Yang menjadi al-qutbul kamil yang punya thariqat Idrisiyah. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Hasani Al-Idris itu jad-jadnya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini Sahibul Ibris itu santrinya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wa bihadza, dengan ini al-ihtimalu tsani anna ma'nahu sallallahu alaihi wasallam tahaqqaqa wa salaqaiq. Itu ihtimalu tsani fassara mentafsiri Sahibul Ibris, ialah yang punya kitab Ibris, Al-Ibris fi fatawi Syed Abdul Aziz Al-Qutbil Kamil, yang punya Idrisiyah. Itu akhirnya sulit. Syed Abdul Aziz itu hafal Quran, hafal Taurat, hafal siapa? Injil, asal ayat, hafal semua. Lalu ummi dulunya. Di bulan puasa beliau mengatakan hadza awwalu Ramadan wan nas muftirun. Ini sudah awal Ramadan nih, tapi manusia masih belum ada puasa. Itu kasyaf. Nanti puasa-puasa nanti bagi kamu. Ini kalau hisabnya mereka masih beberapa hari belum 20. Kata beliau, ini sudah Ramadan. Nanti harus puasa hari ini. Puasa. Ini kasyaf. Ditanya apa saja, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang bisa. Ulama-ulama pada muskil di dalam kitab-kitabnya, tanya semua dijawab. Nggak ada yang bisa, yang punya para ketikis. Ini Ibris ini, Sahibul Ibris ini muridnya Syed Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Mentafsiri qala Ibnu Mashish kepada ucapannya Sayyid Abdul Salam bin Mashish Al-Hasani, yang gurunya Imam Syadzili. Sayyid Abdul Salam bin Mashish Al-Hasani Al-Idrisi, wali kutub min al-aqtab min suyukhi Imam Syadzili. Abdul Salam bin Mashish Al-Qutbil Kamil As-Sayyid Al-Syarif Al-Hasani Al-Idrisi, yang punya salawat ini. Salawatnya luar biasa. Salawat Masisiyah namanya. Qala syarih wa fihi iltaqatul haqaiq.
wa fihi dan itu di dalam baginda Muhammad irtaqat meningkat al-haqaiq ialah beberapa ilmu haqaiq. Salawat Jawaharatul Kamal itu mencakup seluruh kemanfaatan yang ada di dalam alam semesta ini. Ini semua dirangkum, dimasukkan dalam salawat Jawaharatul Kamal. Qala buat asy-syarih wa fihi artaqatul haq wa fi dan itu di dalam baginda Muhammad irtaqat meningkat al-haqaiq ialah beberapa hakikat. Saya dulu hafal salat manusia, panjang salat manusia. Dulu hafal. Waktu azil fuhum dulu apa? Ya kira-kira salawat manusia itu 3 salawat Jawaharatul Kamal, 3 kali lipat segitu panjang. Ini kalau dibaca puas sekali hati. Sayyid Abdul Salam Manasis itu wali kutub Al-Hasan al-Idris yang mengasuh Imam Syadzili. Yang punya keturunan Abdul Karim Baqqas. Abdul Karim Baqqas yang sering ke sini keturunan ini Abdul Salam Manasis. Wallah.